Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Yunita Nuraini, kakak dari kelas 1J. Kakak akan menjelaskan ragam bahasa. Adik-adik ada yang tahu tidak ragam bahasa itu apa? Ragam bahasa adalah ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Nah, ternyata ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa itu dari dua. Pertama, ragam bahasa lisan, yang kedua, ragam bahasa tulisan. Nah, bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fenom sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi, dalam ragam bahasa lisan kita berurusan dengan lafal dan dalam ragam bahasa tulis kita berurusan dengan tata cara penulisan ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam itu memiliki hubungan yang erat. Nah, adik-adik, fungsi ragam bahasa. Pertama, fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Yang kedua, speaker Indonesia mampu. Yang ketiga, simbol kebanggaan nasional. Yang keempat, simbol identitas nasional. Yang kelima, berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. Yang keenam, pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Nah, selain itu ragam bahasa mempunyai fungsi sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi negara, yang kedua bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan. Yang keempat, budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, adik-adik sekalian, macam-macam ragam bahasa berikut ini terdapat berbagai macam-macam ragam bahasa, antara lain. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ada ragam lisan. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian serta kemungkinan besar terjadi pelesapan kalimat. Namun, hal ini tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian ketepatan dalam pilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsur di dalam kelengkapan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan, karena situasi dan kondisi pembicaraan menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Nah, adik-adik sekalian, ciri-ciri ragam lisan itu ada 7. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung secara tepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Contoh ragam lisan, sudah saya baca buku itu. Nah, adik-adik sekalian, ragam tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan unsur kalimat. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa baku, tulis diperlukan kecermatan, ketepatan, dan di dalam pemilihan kata, penerapan kaidah keejaan, struktur bentuk kata, struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Nah, ciri-ciri ragam tulis. 1, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi situasi dan ruang serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik wajah, serta membantu dengan tanda baca. Nah, contoh perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis berdasarkan tata bahasa dan kosakata. Yang pertama itu ada tata bahasa bentuk kata, tata bahasa struktur kalimat, kosakata.
Nah, ragam bahasa lisan itu ada 6 contohnya. Yang pertama, Nia sedang baca surat kabar. Yang kedua, Ari mau menulis surat. Yang ketiga, tapi kau tak boleh menolak lamaran itu. Yang keempat, mereka tinggal di Menteng. Yang kelima, jalan layang itu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Yang keenam, saya akan tanyakan soal itu. Nah, ragam bahasa tulis itu juga ada 6. Yang pertama, dia sedang membaca surat kabar. Yang kedua, Ari mau menulis surat. Yang ketiga, namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu. Yang kelima, yang keempat, mereka bertempat tinggal di Menteng. Yang kelima, jalan layang itu dibangun untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Yang keenam, akan saya tanyakan soal itu. Nah, adik-adik sekalian, kosakata, contoh ragam lisan dan tulisan berdasarkan kosakata. Tahap pertama, ragam lisan. Itu ada 3 contohnya. Hari ini bilang kalau kita harus belajar. Yang kedua, kita harus bikin karya tulis. Yang ketiga, rasanya masih terlalu pagi buat saya, Pak. Yang kedua, ragam tulis. Yang pertama, contohnya hari ini mengatakan buat kita harus belajar. Yang kedua, kita harus membuat karya tulis. Yang ketiga, rasanya masih terlalu mudah bagi saya, Pak. Jadi kalau ragam lisan itu kita menyampaikan langsung, sedangkan kalau ragam tulis kita menyampaikan secara tulisan dengan ejaan yang tepat. Istilah lain yang digunakan selain ragam bahasa baku dan ragam bahasa standar, semi standar, dan non standar. Bahasa ragam standar memiliki sifat kemantapan berupa kaidah dan aturan tetap. Akan tetapi, kemantapan itu tidak bersifat kaku. Ragam standar tetap luas sehingga memungkinkan perubahan di bidang kosakata, peristilahan, serta mengizinkan perkembangan sebagai jenis laras yang diperlukan dalam hidup modern. Nah, adik-adik sekalian, pembedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan berdasarkan yang pertama, topik yang sedang dibahas, yang kedua, hubungan antar pembicara, yang ketiga, medium yang digunakan, yang keempat, lingkungan, atau yang kelima, situasi saat pembicara terjadi. Nah, kakak akan menjelaskan ciri yang membedakan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Yang kedua, penggunaan kata tertentu. Yang ketiga, penggunaan imbuhan. Yang keempat, penggunaan kata sambung, konjungsi. Dan yang kelima, penggunaan fungsi yang lengkap. Nah, adik-adik sekalian, bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Contoh ragam dialek adalah gue udah baca itu buku. Yang kedua, contoh ragam terpelajar adalah saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga, contoh ragam resmi adalah saya sudah membaca buku itu. Yang keempat, ragam tak resmi adalah saya sudah membaca buku itu. Nah, adik-adik sekalian, kakak akan menjelaskan ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, dan ragam kedokteran, serta ragam sastra. Yang pertama, ciri-ciri ragam ilmiah. 1. Bahasa Indonesia ragam baku. 2. Penggunaan kalimat efektif. Yang ketiga, menghindari bentuk bahasa bermakna ganda. Yang keempat, penggunaan kata dan istilah bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah bermakna kias. Yang kelima, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Yang keenam, adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antar linea. Nah, adik-adik sekalian, ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Di sini kakak akan menjelaskan ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat, pemakaian sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaan. Nah, kata baku sebenarnya merupakan kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Konteks penggunaan adalah dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tertulis dengan mengungkapkan gagasan serta secara tepat. Nah, di sini kakak menjelaskan ciri-ciri bahasa baku. Ada yang tahu nggak adik-adik? Apa aja sih ciri-ciri bahasa baku? Ciri-ciri bahasa baku itu ada 4. Yang pertama, komunikasi resmi, yakni dalam surat menyurat resmi, surat menyurat dinas, pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan, dan peristilahan resmi, dan sebagainya. Yang kedua,
Wacana teknis seperti laporan resmi, karya ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum seperti ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Yang keempat, pembicara dengan orang yang dihormati, dan sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, jadi bahasa baku dan tidak baku itu mempunyai contohnya. Kalau contoh bahasa baku, yang pertama, cantik sekali, lurus. Yang kedua, lurus saja. Ketiga, masih kacau. Keempat, uang. Kelima, tidak mudah. Keenam, diikat dengan kawat. Ketujuh, bagaimana kabarnya. Sedangkan bahasa tidak baku. Yang pertama, cantik banget, lempeng saja, masih semratu. Duit, enggak gampang, diikat sama kawat. Gimana kabarnya? Nah, adik-adik sekalian, ragam bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Jadi kakak akan menjelaskan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicara, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia seperti sesuai dengan kaidah ejaan, istilah, dan tata bahasa. Seperti yang ditulis di buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang Depdiknas tahun 1988. Pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku itulah yang merupakan bahasa yang benar atau betul. Nah, demikian penjelasan tentang ragam bahasa Indonesia, pengertian fungsi, macam, ciri, dan contohnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.